Karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. Masa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang sekarang menjabat. Kebenaran saya memilih untuk menjadi cawapres karena kita melihat figur cawapres saat ini sangat memprihatinkan. Untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa. 2 minggu baru menggelinding 2 minggu. Percis hari ini 2 minggu viral di mana-mana sampai saat ini karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. Masa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang sekarang menjabat sebagai wakil sekjen PA 212. Apakah ini hanya cari perhatian? Oh, benar-benar serius karena ini adalah suatu instruksi ya. Instruksi langsung dari imam besar untuk seluruh komponen atau elemen 212 untuk jihad konstitusi. Mulai dari jabatan apapun, boleh dikatakan dari RT sampai presiden, kita harus jihad konstitusional untuk bisa berjihad di parlemen, berjihad di dalam jalur politik. Kebenaran saya memilih untuk menjadi cawapres karena kita melihat figur cawapres saat ini sangat memprihatinkan. Begitu juga banyak yang terpanggil juga untuk berjihad secara konstitusi ini, maka saya memilih untuk mengambil posisi sebagai cawapres, begitu. Untuk cek ombak ini sebenarnya, benarkah begitu? Enggak juga, karena berhubung memang kita melihat lagi eskalasi politik lagi mulai meninggi dengan baleho di mana-mana, kita melihat bermunculan di mana-mana, maka insya Allah PA 212 ataupun komponen elemen 212 harus siap mulai dari sekarang. Mereka sudah siap, kita juga harus siap. Nah, kesempatan itu saya sampaikan di beberapa media, di beberapa ketika saya wawancara untuk benar-benar kita siap untuk menjadi cawapres, begitu. Bagaimana tanggapan Anies, kesanggupan Anda mendampinginya? Untuk Anies Baswedan saya belum komunikasi ya, karena ini masih tentatif. Masih bergulir peta politik, kalkulasi politik nanti bergulir sedemikian rupanya, dinamika ini reak politik terus akan bergulir, maka itu bisa dikondisikan karena juga saya nggak susah ya, karena memang saya ada di salah satu beberapa wadah yang sama dengan Bapak Anies Baswedan ya. Untuk komunikasi itu sepertinya saya melihat sih nggak sulit, gampang-gampang saja. Sambil berjalan nanti seketemunya nanti bisa saya komunikasikan dengan Anies Baswedan. Dan juga nanti bisa bergulir tentunya dengan kebijakan Istimewa Ulama. Apakah nanti di 2023 Istimewa Ulama, apakah Anies masih sejalan dengan kita? Apakah Anies bisa masuk ke dalam bursa pencapresan di Istimewa Ulama? Begitu juga apakah saya masuk nanti di bursa pencapresan yaitu di Istimewa Ulama. Nanti akan digodok, dimusyawarahkan dengan ulama, apakah saya layak maju atau dengan siapa, itu masih tentatif, kita nggak tahu. Yang pasti insya Allah saya sudah berjuang saat ini untuk menjalankan amanat instruksi jihad konstitusi, dan saya mengambil jalur sebagai calon wakil presiden. Kalau nanti Anies nggak mau gimana? Kan saya melihat peta jalur politik ya, karena Anies bukan juga orang partai, bisa tereliminasi dari kebijakan-kebijakan partai. Juga nanti juga saya terkondisikan untuk nggak dipinang dengan partai. Jadi Anies menerima atau tidak dengan saya itu bisa kebijakan pribadi Anies, bisa nanti kebijakan partai yang mendukung Anies. Kalaupun Anies mau, saya juga bisa kagak mau. Saya juga bisa menentukan sikap. Kalau memang Anies dipinang oleh partai-partai yang berseberangan dengan kita, pasti sudah kita tolak. Dan Istimewa Ulama nggak memasukkan Anies. Jadi Anies bisa menolak saya bisa menolak Anies. Dan Istimewa bisa menolak Anies, dan Istimewa Ulama bisa menolak saya. Nggak ada di survei, tapi kok nggak surut niatnya? Enggak, jadi gini. Jadi saya luruskan, saya kan baru muncul untuk tampil saat ini. Wajar kalau lembaga survei ini belum memasang nama saya atau belum mengambil sampel untuk jejak pendapat ataupun mengambil data survei di lapangan. Itu maklum karena memang baru menggelinding 2 minggu. Percis hari ini 2 minggu viral di mana-mana sampai saat ini. Untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa. 2 minggu itu tiap hari saya masih menerima, sampai detik ini saya juga masih diwawancara untuk masalah pencawapresan saya. Dan saya luruskan,
ada satu orang dari lembaga survei tertentu mengatakan sangat jauh kemungkinan, bahkan saya dikatakan berhalusinasi. Saya sampaikan, itu orang nggak bijak seperti itu menyampaikan itu. Karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. Dan masa 212 itu spektakuler. 2018 itu masa puncaknya aksi bela Islam 212, 13 juta orang. 13 juta boleh dikatakan perwakilan dari seluruh daerah, dari seluruh unsur yang ada, perwakilan. Saya pun bisa mewakili 20 orang atau 30 orang, bahkan 50 orang. Karena saya yang bergerak sendiri mewakili keluarga saya, lingkungan saya. Nah, perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 orang. Artinya, massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Kalau kita mengambil sampel satu orang mewakili 10 orang yang hadir ketika itu. Itu masa yang real. Nah, ada juga yang disampaikan oleh lembaga survei bahwa mesti menjadi capres atau cawapres itu mesti dari partai, mesti bahkan menjabat ketua umum. Saya bilang bahwa Jokowi itu bukan ketua umum. Bahkan Anies Baswedan sendiri bukan orang partai. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga bukan orang partai. Begitu juga saya, ketika itu bersama teman-teman saya, awal-awal sudah mendeklarasikan Prabowo dan Ustadz Abdul Somad PS UAS, itu kita sudah deklarasikan jauh-jauh hari. Akhirnya, apa yang menjadi konsep kita ini, ternyata diambil oleh lawan politik kita, yang akhirnya mendadak Kiai Ma'ruf Amin ditarik. Karena konsep kita, Umaro dan ulama itu sudah ideal ketika itu, membuat mereka kebakaran jenggot, karena Ustadz Somad ini unsur dari NU. Nah, itu akhirnya mereka tarik juga Kiai Ma'ruf Amin yang merupakan magnet umat Islam, baik dari NU ataupun dari unsur golongan yang lain, itu menjadi daya tarik buat mereka. Nah, justru kita ini tidak mengambil apa yang kita deklarasikan akta, justru berubah. Nggak tahu bagaimana ceritanya, akhirnya yang bukan menjadi cawapres itu bukan ulama. Bukan Novel Bamukmin kalau nggak pede seperti ini. Luar biasa, PD-nya luar biasa. Dia mengkalkulasikan bahwa puncak dari 212 itu 13 juta orang. Kalau satu orang mewakili 10 orang, bisa dikalikan 13 kali 10, 130 juta ya pengikut yang pasti mereka kantongi. Tetapi gampang banget ya, gampang banget untuk mengkalkulasikan seperti itu. 130 juta pengikut PA12, PA212. Sepertinya ini memang cocoknya sama Anies Baswedan. Anies Baswedan, presidennya, cawapresnya Novel Bamukmin, setali 3 uang. Cocok dua-duanya. Gimana? Ya. Padahal memang Novel Bamukmin itu tidak pernah muncul di survei. Ya, tidak muncul apapun, tapi PD-nya luar biasa. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju kalau cawapres Anies Baswedan Novel Bamukmin? Video ini sebenarnya sudah beredar sekitar beberapa 1 tahun yang lalu lah. Ini saya coba mengingatkan teman-teman, ya, mengingatkan juga para pendukung Pak Anies. Ini loh, ada cawapres yang sudah siap, namanya Novel Bamukmin, yang mengklaim mempunyai 130 juta pengikut, yang diambil dari eskalasi atau hitung-hitungan 13 juta pengikut puncak dari 212 dikalikan 10. Dia ngambil minimalnya. Kalau maksimalnya satu orang mewakili 20 orang, berapa itu? 13 juta kali 20 berapa? 260 juta pengikut. Wah, sudah pasti ini jadi presiden ini. Sudah pasti langsung jadi presiden. Orang 95% pengikutnya ada. Aduh, jadi ngeri teman-teman. Pasti siapapun yang menjadi lawan mereka pasti kalah telak. Ya, presidennya Anies, wakilnya Novel Bamukmin. Keren. Bukan saya menertawai, bukan, enggak teman-teman. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah kalau terjadi, ya terjadi. Tapi hitung-hitungannya ini yang membuat kita tertawa. Satu orang mewakili 10 antara 20 orang.
sedangkan puncaknya 13 juta di 212. Tinggal mengkalikan aja berapa puluh juta itu, berapa ratus juta. Nah, kalau begitu itu kan anak TK juga pintar. Ya, nggak tahu ya paradigma pandangan mereka itu seperti apa. Mereka melihat 212 yang rame katanya sampai jutaan. Mereka melihat sudah wow. Padahal ingat 212 itu hanya 0,01% dari penduduk Republik Indonesia yang tersebar dari beberapa ratus bahkan ribuan pulau yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin kalian itu ya membuat rumus-rumus seperti itu? Kan jadi lucu. Ya. Satu orang mewakili 10 sampai 20 orang. Satu orang yang ikut 212, puncak 212. Satu orang mewakili 10 sampai 20 orang. Ya benar, kalau hitung-hitungan sangat benar. Dia bilang 13 juta puncak 212. Tinggal kalikan aja 10. Satu orang mewakili 10 orang atau 20 orang. Keren. Nggak ada lawan deh kalian. Pasti menang total, menang telak kalau bergabung menjadi pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Oke, baik teman-teman. Kalian hitung-hitung sendirilah, hitung-hitungan sendirilah. Oke. Jangan lupa komen di bawah ya yang seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.